Hello students, so today we will continue our chemistry lesson in electrochemistry. So the sub materials is voltaic cell. A voltaic cell is two half cell connected by a salt bridge. Jadi di sini dia punya jembatan garam, creating a potential difference that can be used to produce a current atau arus gitu ya, arus listrik in a complete circuit. Jadi di sini makanya di sini ada voltmeter gitu ya. Nah, di sini partnya ada apa aja? Jadi ini adalah gambar dari voltaic cell. Voltaic cell ini dibuat dari dia ini ada namanya electrode. Electrode is the part of half cell at which either oxidation or reduction occurs. Jadi electrode ini ada dua macam. There are two types of electrode. Yang pertama ada cathode dan yang kedua ada anode di sini. Untuk cathode ini adalah elektroda bermuatan positif, sedangkan anode itu adalah elektrode yang bermuatan negatively, gitu ya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang jembatan garam atau salt bridge. Salt bridge itu apa? Salt bridge itu provides electrical contact between solution without allowing them to mix. It uses for neutralizing the charge between solution. Jadi di sini tuh kan pasti nanti akan ada muatan-muatan di sini gitu ya. Nah, salt bridge ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menetralkan kedua larutan ini gitu ya. The simple salt bridge can be made of a piece of paper soaked in saturated salt solution, such as sodium chloride, potassium nitrate, and ammonium nitrate. A better version is a glass tube filled with the salt in jelly form. Jadi ini itu adalah glass tube gitu ya, kayak dia itu dari kaca gitu, bentuknya pipa gitu kan. Nah, nanti dia diisi itu salt bridge-nya. Nah, ketika masukin ini itu dia kayak ditutup pakai jari gitu. After that you insert the salt bridge into the solution. Tapi jangan sampai kayak dia tuh nggak boleh ketuang gitu loh. Jadi harus masuk itu. Jadi kamu lepasin fingernya itu tuh ketika udah masuk, jadi tangannya ikutan nyelup di situ gitu ya. Terus di sini ada copper electrode and zinc electrode. Nah, untuk solution di sini itu kita pakai solution yang dia itu mengandung elektrodanya di sini gitu. Ini konsepnya ada cathode and anodes ya. Cathode and anodes. Cathode itu maksudnya cathode itu mengalami reduksi, sedangkan anodanya ini akan terjadi di sini oksidasi gitu. Untuk elektronnya ini penting ya, elektron itu flows from anode to cathode. Ya, jadi arah elektronnya ke sini. A voltaic cell can be represented in a shorthand way by a cell notation atau notasi sel. Indonesianya di sini patternnya adalah anikat. Ini Miss bikin. Jadi ini adalah anode-nya gitu. Terus ini ion dari anode-nya. Dapatnya dari mana Miss? Dari sini. Zinc sulfate itu kalau diuraikan, zinc sulfate itu kan rumusnya ZnSO4 ya. Karena Zn itu 2+, SO4-nya 2-, jadi menghasilkan itu. Nah, itu Zn-nya berapa plus? Nah, itu kamu tulis di sini. Ini menyatakan ionnya. Terus ini ini Miss lupa tambahin di sini. Ini harusnya 2+ di sini. Jadi ini Cu2+ harusnya di sini. Nanti kalian bisa ditaruh ditulis langsung di modul ya. Cu2+, terus di sini katodenya si Cu. Jadi ini. Nah, untuk ini garis 2 ini dia menandakan salt bridge-nya. Jadi menunjukkan jembatan garamnya gitu. Jangan lupa nulis fase, karena ini beda ya, Zn sama Zn2+ itu kan beda. Zn ini anoda ini kan dia bentuknya padat elektrodanya, sedangkan si Zn2+ ini Aq di sini. Itu. Nah, nanti mereka ini kan kalau Zn ini ceritanya nanti misalnya jelasin lebih lanjut, dia itu punya potensial electrode
nilainya segini, minus 0,76, sedangkan si CU ini punya plus 0,34. Nah, nanti mereka kan kalau misalnya kayak gini, kita buat voltaic cell, nanti mereka akan menghasilkan arus listrik gitu. Nanti diukur melalui voltmeter nanti berapa volt gitu. Why we should study about this gitu ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena voltaic cell ini punya penerapan application-nya itu sebenarnya kita kenal sehari-hari, yaitu di batteries, terus aki kayak gitu. Itu termasuk ke dalam voltaic cell. Gitu. Jadi itu sejarahnya kenapa tercipta baterai and air aki gitu ya. Itu karena ini gitu. Jadi ya ini kalau ini berarti perubahan kimia, perubahan energinya itu dari energi kimia ke energi listrik, gitu, menghasilkan listrik. Okay, next, this is the table of volta series di sini, ya. Miss, apakah ada hubungannya sama ini ya, Alessandro Volta? Yeah, okay. This is the A cell for many metals gitu ya, Li, K, Ba, Ca, Na, Mg dan seterusnya sampai di sini Au gitu. The double ini menjelasin yang tadi. The double vertical lines tadi yang tengah tadi, double itu ya, garis dua itu represent a salt bridge gitu. The single lines represent the phase change between solid metal and aqueous metal ion. Jadi itu tadi pemisah antara yang solid sama aqueous tadi. The half cell with the greatest negative potential is on the left of the salt bridge. Ya, kalau yang negatif on the left of the salt bridge. Jadi SL-nya itu bisa dihitung dengan cara E dari cathode-nya dikurangi anode-nya, katode dikurangi anoda. Ini rumus ya. Berarti di sini ketemu tadi cathode-nya kan si Cu, berarti 0 plus 0,34 dikurangi minus 0,76. Jadi nanti hasilnya adalah plus 1,1. Jadi kalau nanti misalnya kalian bikin voltaic cell dari tadi, kayak contoh yang Miss Fenty bikin tadi ada Cu sama Zn pakai tembaga sulfat, tembaga 2 sulfat dan zinc sulfate, itu pasti voltmeternya ini mengukur 1,10 volt gitu ya, sekitar segini. The left cell is being oxidized while the right is being reduced. The volta series is a list of standard electrode potential tadi ya. Ini ada listnya, angkanya ada berapa aja. Ordered with the more negative electrode potential at the top. Jadi ini makin negatif, makin ke atas ya. Sedangkan yang di bawah at the bottom itu the more positive potential. Electrodes with negative values of A0 are better at releasing electron. Jadi dia itu sebagai reducing agent atau reductor gitu ya. Sedangkan elemen with highly negative cell ya, tadi yang negatif are not easily reduced but they are easily oxidized. Since metal react with by being oxidized, the more negative A0, the more reactive element. Jadi makin ke atas itu semakin reaktif, sedangkan makin ke bawah itu less reactive gitu ya. Elements that appear in the table yang atas itu more negative can displace, di sini can displace any element lower. Jadi ini aturannya, nanti kalau ini di bawah sini udah Miss kasih contohnya. Kalau ada reaksi kita predict the reaction itu pakai volta series ini bisa. Kenapa? Karena gini, peraturannya adalah kalau yang upper the table kayak lebih atas itu bisa can displace any element lower gitu. Contohnya kayak gini. Misalnya Miss Hanti react gold and hydrochloric acid. Kita sama-sama tahu gold itu said to be unreactive, most unreactive element, makanya dipakai sebagai bahan jewelry materials gitu ya. Kayak ini anting, and then necklace,
bracelet, etc. gitu. Emas pun juga ada kadarnya. Kenapa sih emas ini dipilih sebagai material dari perhiasan gitu? Karena dia tuh unreactive sama air, sama ini di sini hydrochloric acid gitu. Why? Kita bisa jelaskan di sini. Di sini ada AU. AU ini kan lebih bawah ya. Dia tuh lower than hydrogen di sini. Nah, kalau lower itu dia nggak bisa displace lebih atasnya, gitu. Jadi AU nggak bisa displace hydrogen, gitu ya. Sedangkan yang contoh kedua, ini kan Miss punya magnesium. Jadi nanti kalau misalnya kalian reaksiin magnesium sama hydrochloric acid, dia akan bereaksi. Tandanya adalah dia itu menghasilkan hydrogen gas gitu. Mg ini bereaksi sama HCl. Dia menghasilkan MgCl2, magnesium chloride, and hydrogen gas. Ya, kenapa kita bisa predik ini? Misalnya kayak without experiment, sebenarnya kita bisa mengatakan itu dia bisa bereaksi karena ini Mg ini kan upper than hydrogen ya, bener kan? Nah, makanya tadi kita berdasarkan ini metals that upper in the table itu can displace any element lower. Jadi metal yang atasnya gitu ya. Pokoknya elemen yang lebih atas itu bisa displace elemen bawahnya. Begitu juga, tapi nggak sebaliknya ya, gitu. Begitu juga. Nggak sebaliknya. Jadi yang bawah nggak bisa displace yang atas, gitu ya. Nanti kalian silahkan kerjain predict the following reaction, ini bisa bereaksi atau enggak gitu ya. Okay, next is how to calculating a cell. A cell itu adalah potential electrode gitu ya, yang dihasilkan tadi dari dua half cell gitu. The EMF, electromotive force of an electrochemical cell tadi ya, is the difference between the standard electropotential of the two half cell. The positive electrode is taken to be the least negative half cell, and the negative electrode is the most negative half cell. This can be worked out from the electropotential values in the electrochemical series. Nih, Miss ulang tadi, rumusnya adalah sel itu positive electrode dikurangi negative electrode, atau tadi bisa dibilang ini E-nya katode dikurangi anode gitu ya. Di sampel tadi ada Zn, ada Cu ya, nilainya segini. Nah, ini kan yang positif tadi gitu kan. Ini kan dikatakan di sini the positive electrode itu taken to be least negative half cell. Berarti kalau yang di sini ini katodenya adalah karena dia bilang less negatif, berarti kan dia positif kan, kayak dia positif electrode gitu kan. Nah, berarti 0,34 ini dimasukin ke sini positif electrode-nya. Sedangkan negatif electrode-nya itu adalah ini, the negative electrode is the most negative half cell. Nah, ini Zn ini kan minus seperti di sini. Hasilnya sama kayak tadi, 1,1. Kalau kalian masih bingung, if you get dizzy, bingung, confused about the how to indicate itu masuk ke positive electrode or negative electrode, kalian bisa lihat nilainya. Kalau Miss sering banget nganggapnya gini. Ini kan lihat minus 0,76 dibandingin sama compare with plus 0.34 gitu ya. 0,76 dibanding 0,34. Nilainya tuh minus 0,76 sama plus 0,34. Nah, itu kalau dilihat dari mathematics, itu kita bisa bilang kalau minus 0,76 itu smaller than plus 0,34 gitu kan. Nah, makanya di sini yang kecil, yang nilainya lebih kecil, the smaller itu yang dibalik tandanya. Jadi ini jelas dibalik, jadi plus nanti. Nah, nanti sama kayak gini sih, gitu. Untuk cross check itunya apa angkanya gitu ya. Karena ini nggak bisa langsung ditambah. Kalau ditambah nanti kan jadinya ini ditambah ini, nanti hasilnya negatif gitu. Nah, ini
ini overallnya kita cari tadi kan ini Miss bilang yang ini yang dibalik. Nah, kalau di sini dibalik itu tuh reactionnya itu akan dibalik, jadi jadinya kayak gini, Zn jadi Zn2 plus ditambah 2 elektron gitu kan. Kalau yang ini kan nggak dibalik tetap. Nah, kalau kalian kenal udah pernah belajar tentang thermochemistry yang di kelas 11, nah itu kalau misalnya kalian balik reaksi kan dia tandanya jadi berubah ya. Benar, ini tandanya juga jadi berubah, jadi plus nanti tandanya. Itu kalau ini berarti ada SL-nya di sini berarti jadi plus 0,76, sedangkan ini tetap. Nah, untuk angkanya kalau misalnya kalian tuh mengkalikan reaksinya, misalnya ini untuk nyamain reaksi ya, kemarin ya, nyamain reaksi, misalnya ini dikali 2 gitu ya. Nah, itu kalau dikali-kali kayak gitu, dikali-kali reaksinya itu nggak berpengaruh sama SL-nya. Yang berpengaruh ketika dia di reverse aja gitu. Nah, nanti kita dapat karena ini elektronnya itu di cancel out, dicoret gitu ya. Nanti jadi ini Zn ditambah CO2+, terus jadi di sini Zn2+ ditambah CO. Nah, ini self practice, nanti kalian silahkan kerjakan. Ini silahkan nanti ditulis. So, how to do this. Jadi ini misalnya kayak gini ya. Ini ada Zn sama Al, nanti kalian tulis lagi di sini siapa yang dibalik gitu. After that you can calculate the SL. Terus nanti sekalian kalian tulis overall reaction ya kayak tadi contohnya misalnya. Oke, satu lagi ada feasibility of reaction. Jadi ini menyatakan reaksi itu bisa berjalan spontan or not gitu ya. It is possible to use standard electrode potential to decide on the feasibility of a reaction. Electrodes with more negative electrode potential have a lower tendency to accept electrons. Gitu. Balik lagi contohnya Zn sama Cu gitu ya. When a pair of electrodes are connected, electrons flow from the more negative to the more positive. The sign of the electrodes can be used to predict the direction. Nah, direction tadi menyatakan dia itu bisa berjalan spontan apa enggak. Ini gampang banget. Notes-nya apa sih, Miss? Gitu. Jadi misalnya ini ya, ini dia dikatakan kalau Zn ditambah CO2+ menjadi Zn2+ jadi Cu, itu dia menyatakan dia visible, spontan gitu ya. Sedangkan kalau reaksinya dibalik dia itu not visible. Why? Jadi itu bisa dijelaskan dengan nilai CSL-nya. Gitu. Contohnya coba ini ada iron di sini sama Cu. Nah, ini ada angkanya plus 0,77 dan plus 0,34. Yang kecil kan yang ini ya, si 0,34 ya. Berarti inilah yang dibalik, nah, makanya jadi gini, gampang kan? Nah, nanti terus ditambah gitu. Ini kan dibalik, terus ini nanti ditambahin. Jadi ini tuh sebenarnya ada garis gitu. Di garis. Terus ini ditambah. Ini mirip banget sama thermochemistry. Ditambah, jadi di sini tuh nilainya selalu tambah gitu ya. Jadi ini tinggal 0,77 ditambah minus 0,34, jadinya plus 0,43 volt. Nah, karena ini nilainya positif ya, di sini notesnya Miss kasih di sini. Jadi kalau SL-nya itu nilainya positif, berarti dia itu spontan atau visible. And then kalau SL-nya itu negatif, sebaliknya dia itu nggak spontan atau not visible. Di sini kita katakan the SL gives positive value, so the reaction is visible. But the reverse reaction, kalau ini misbalik jadi Cu2+ ditambah 2Fe2+ menjadi 2Fe3+ ditambah Cu. Nah, itu dia kan nilainya nanti negatif, jadinya negatif 0,43, berarti dia itu not visible atau nggak spontan. Gitu. Oke, ini self practice lagi. Silahkan kalian tentukan yang mana yang visible or not gitu ya. Dan di sini nanti kalian hitung dulu, calculate the A cell first, and then dia tuh menghasilkan positif atau negatif nilainya gitu kan. Nanti baru kalian tentuin dia tadi not visible atau visible. Kalau yang spontan itu yang menghasilkan nilai positif, yang visible, sedangkan yang negatif itu yang menghasilkan yang negatif itu dia dikatakan state to be not visible reaction. Visible ya. Not visible. Oke. Ini tentang application dari full text cell. Tadi udah Miss bilang there are two type. Jadi batteries dan lain sebagainya itu kita kenal nanti namanya primary cells, dibagi lagi jadi primary cells and secondary cell.
uh, redox ya. Jadi ini voltaic cell itu berprinsip sama redox reaction ya. The flow of electrons in an electrical current, redox reaction can therefore to be used to conduct electric current. This is the basis of batteries and fuel cell. A voltaic cell is a store chemical energy in closed system. All reactants and product are contained within casing of the shell. Jadi dua tadi ada primary and secondary. Ya, kalau primary ini can only be used once. Jadi dia itu nggak bisa di charge gitu. Sedangkan kayak baterai HP kalian itu masuk ke dalam secondary cells karena dia can be recharged and reused. Ya. Smaller cell contain fewer reactants and produce less electrical energy. However, the reaction voltage doesn't change with the cell size. Jadi ukuran selnya gitu ya, besar atau kecilnya itu nggak berubah. Dan biasanya kalau kalian lihat ada baterai alkaline yang kecil ya, small, dan ada yang gede gitu ya. Nah itu dia tetap sama di 1,5 volt biasanya, jadi itu nggak berubah, maksudnya kayak gitu. Oke, primary cell itu commonly use-nya kita pakai alkaline dry cell. This is often known as storage batteries and can produce voltage tadi 1,5 ya. However, in practice, the voltage of a cell is lower than this because a current flow. Jadi biasanya nggak 1,5, jadi di bawahnya gitu ya. A primary cell can only be used once because it transfers stored chemical energy into electrical by non-reversible chemical reaction. Jadi reaksinya itu nggak reversible, makanya dia itu bisa digunakan hanya sekali aja, sekali habis udah gitu ya. Primary cell are usually cheaper to buy, murah ya, lebih murah daripada yang secondary, maksudnya gitu. They are more reliable as they do not discharge much when they are not in use. This makes them more useful for application. Nah ini bagian-bagiannya, ini ada anoda. Ya, anodanya ini kalau di alkaline dry cell itu anodanya adalah zinc gitu, sedangkan cathodenya itu adalah manganese 4 oxide. Gitu. Nanti kalau kalian bongkar baterai, ya kalian akan temukan ini pasta atau electrolyte ini ya. It is a liquid. Nanti dia tuh sebenarnya mengandung tadi potassium hydroxide electrolyte. Gitu. A brass rod in the center is also filled by KOH. Terus ada porous separator, itu digunakan sebagai salt bridge-nya. Tadi kan kita kenal ada salt bridge-nya ya. Allowing ions but not electron to pass between the half cell. Itu the part of alkaline dry cell. The secondary cell itu dia ada macam-macam ya. More environment, jadi lebih ramah lingkungan daripada yang primary, karena kalau primary itu menghasilkan limbah ya, karena kan nggak bisa di charge, terus kayak single use only gitu loh. Kalau secondary kan dia bisa di charge, jadi bisa tahan lama, terus bisa digunakan berulang kali, jadi nggak menghasilkan limbah, maksudnya kayak gitu. They are often more expensive to buy and require charging equipment, jadi butuh alat charge gitu ya, alat ngisi daya. The example ada Nikat cell, ini bentuknya tuh mirip sama baterai gitu, baterai yang alkaline, tapi dia itu dia bisa di charge gitu. Kayak contohnya tuh kalau kalian kenal, kalian pernah main Tamiya nggak ya? Jadi dulu tuh Miss pernah main Tamiya zaman kecil gitu ya. Itu tuh pakai baterai yang di charge gitu. Ada yang jual baterai di charge, itu memang lebih mahal, jadi dia bisa digunakan berulang kali gitu. Cadmium is toxic and the cell have been banned. Nah, tapi ini tuh dilarang gitu loh, gitu karena dia ternyata cadmium itu toxic. Jadi kalau misalnya udah nggak kepake, terus selnya itu kebuka gitu, nah itu bisa meracuni gitu ya. To be replaced by nickel metal hydrate gitu. Di sini kalau nikat cell ini anode-nya adalah cadmium, sedangkan katodenya adalah nickel 3 hydroxide. Terus elektrolitnya sama kayak dry tadi, tapi pakai potassium hydroxide sama gitu ya. Tapi yang ini tuh bisa di charge. Terus lithium, nah ini ada di setiap HP kalian ya. Are used in many consumer goods as contain a high energy to mass ratio.
ya bentuknya kayak gini pipih gitu kan. Lithium ini dijual dalam bentuk dia ini kosong. Kosong tuh dalam arti dia ini belum ada dayanya gitu. Makanya kadang kalau misalnya kayak HP yang baru gitu, kenapa harus di charge kayak lama dulu gitu kan? Itu karena untuk ngisi daya di lithium ion cell-nya ini. Untuk anode-nya itu dia pakai lithium cobalt oxide, and then cathode-nya ada karbon, terus elektrode-nya itu bisa berbagai macam garis. Ini reaction-nya di sini ada. Okay. The third is lead acid cell atau kita sebutnya ACI biasanya ya. Ini dia these are connected in series to form a battery, digunakan di motor kendaraan bermotor gitu ya. Mau motor, mau mobil tuh pakai ACI ini. Anode-nya ada lead atau Pb, terus cathode-nya ada lead peroxide, elektrolyte-nya dia pakai sulfuric acid. Terus kalau ini they usually consist ya, produce voltage-nya itu nggak cuma 1,5 ya, tapi dia menghasilkan 12 volt. Gitu. Okay, that's enough for voltaic cell. I hope you can get any information from me gitu ya. Nanti kita latihan and discuss the self practice later. Okay guys, see you on the next video. Bye bye.